Happy Good Friday. Selamat hari Jumat Agung, saudara. Welcome to Gubian Church. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, ini bukan tempat buat orang sempurna, tetapi semua golongan, semua ras, semua warna kulit, apapun masalah saudara, apapun dosa saudara, saudara di welcome di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita semua orang yang disempurnakan melalui kasih karunia Tuhan. Amen. Bukan kebaikan kita, bukan karena kerohanian kita atau ibadah kita, tetapi kita semua diterima hanya semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, kenapa kok hari ini disebut Jumat Agung atau Good Friday? Karena di titik ini sejarah umat manusia berubah di titik ini juga, saudara. Tuhan melangkah keluar dari surga dan masuk ke dalam sejarah umat manusia. Kita rayakan hari Natal, tetapi hari Jumat Agung adalah karya keselamatan Tuhan, karya penebusan Tuhan dinyatakan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kita memperingati kematian Yesus dan mengingat apa artinya bagi saudara dan saya. Nanti saudara, kalau saudara semuanya ada kertas ini, nanti saya akan jelaskan, jangan dibuang, jangan dimain-mainkan, dan jangan dilipat-lipat untuk dijadikan pesawat, saudara. Atau kalau enggak jadikan origami, jangan, saudara. Karena habis ini kita akan memakai ini untuk menjadi bahan altar call kita. Dan hari ini kita ada salib di sini. Biasanya orang kalau datang ke gereja Gibeon, salibnya mana? Tapi hari ini kita ada salib, saudara, untuk mengingatkan akan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kehidupan kita. Nah, saudara, mari sama-sama kita buka bersama-sama di Matius 27. Saya akan berbicara tentang sebuah karakter yang sering kita hanya sepintas lalu saja. Matius 27 ayat 15 sampai 26, saudara. Ada 10 ayat, 11-12 ayat. Dan ayat-ayat ini akan membawa kepada kita sebuah pencerahan. Supaya kita tahu siapa karakter yang sedang dibicarakan di ayat ini, saudara. Kita akan baca sama-sama, saya akan baca buat saudara. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal apa, saudara? Terkenal apa? Kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Namanya juga Yesus tapi Barabas. Bukan Yesus Kristus tetapi Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 18 berkata, "Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, 'Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.'" Ayat 20. "Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati." Ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka dengan teriakan yang lantang, "Barabas!" Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semuanya berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, ayat 23, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ayat 24 sampai ayat 26. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Wow. Ayat 26 kita baca sama-sama yang 1, 2, 3. "Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan." Sekali lagi kita berdoa sekali lagi, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini, Tuhan, biarlah kami mengerti akan apa yang kau lakukan di atas kayu salib. Biarlah kami tidak melihat salib dan apa yang kau lakukan ini hanya sebuah agama atau hanya sebuah cerita. Tetapi it becomes very personal to us. Menjadi sesuatu yang sangat pribadi buat kami. Karena ini bukan hanya
sebuah liturgi. Kami berdoa tidak ada seorang pun yang miss sesuatu yang sudah mau kau sampaikan hari ini. Kami semua tidak akan ngobrol, kami tidak akan main Facebook, Instagram, atau habis ini mau mikirin makan di mana, tetapi kami benar-benar fokus akan apa yang kau akan bicara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, biasanya saya selalu kasih cerita yang lucu, tapi hari ini sepertinya kurang pas, saudara ya. Tapi pernah nggak saudara berpikir kenapa kok kita itu suka sekali film yang berhubungan dengan kriminalitas, detektif, misteri, pengadilan, dan hukum? Benar nggak saudara? Beberapa tahun yang lalu ada film yang sangat terkenal, film seri di TV yang sangat terkenal di Amerika yang judulnya Law and Order. Best, dapat Emmy saudara. Dan juga satu lagi adalah CSI, Crime Scene Investigation. CSI-nya macam-macam saudara, sampai CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI New York. Kenapa kok begitu suka? Bukan hanya film yang digandrungi masyarakat, tetapi juga kita suka sekali berita-berita yang ada hubungannya dengan kriminalitas atau tentang keadilan, tentang hukum, koruptor yang dihukum. Kayaknya kalau saudara baca koran, kalau ada koruptor yang ketangkep gitu, kayaknya rasanya kalau bahasa orang Surabaya ngomong, kon rasa no gitu. Ya kan? Sepertinya seperti itu. Kita sangat obses dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itu koran kalau ada sensasi siapa ditangkap, siapa masuk penjara, siapa dituduh bersalah, siapa menjadi tersangka. Biasanya koran itu justru yang dibeli, saudara. Karena itu menjadi sesuatu yang kita kepingin tahu. Kita ingin sekali tahu. Karena saudara, saya mau kasih tahu saudara, kenapa? Karena pada dasarnya kita semua suka yang namanya keadilan yang ditegakkan. Benar gak saudara? Keadilan yang ditegakkan itu kita sangat menyukai itu saudara. Kayaknya lega gitu loh. Kalau orang jahat itu ditangkap, diadili dan dihukum sesuai dengan kejahatannya. Iya atau iya saudara? Ya, kayaknya lega. Dan seakan-akan kita marah, kita nggak terima, kita sebel kalau lihat misalnya koruptor, penjahat, kriminal malah lolos dari hukum. Benar nggak saudara? Kita biasanya sebel kalau melihat hal itu. Ya kan? Saya baru mengalami yang namanya maling jemuran saudara ya. Di Surabaya saudara. Karena waktu itu saya lagi konseling pernikahan di rumah saya dengan seorang couple, suami istri. Saya lagi itu tiba-tiba di luar rumah saya itu. Ya di daerah Bintang di Ponggo di Pakis ini tiba-tiba ada ratusan orang keluar dari sana. Terus saya lihat ada orang lari saudara. Ada orang lari naik pagar, naik genteng gitu saudara. Enggak tahu dari mana dia bisa jadi seperti Spider-Man begitu saudara ya. Karena ketakutan. Ini orang ratusan saudara tahu. Saudara bawa celurit, bawa parang, bawa linggis. Saya cari tahu kenapa sih ini. Saya pikir ada kerusuhan saudara. Saya sampai ketakutan. Ini tuh hidup di Indonesia gitu saudara. Karena saya saking ketakutan. Ada apa ini gitu saudara. Saya tanya sama pembantu, saya tanya sama satpam. Walah maling jemuran saudara. Maling jemuran mau dilinggis, mau dicelurit saudara. Aduh, saya sampai wow. Terus malingnya masuk ke rumahnya tetangga saya. Saya sampai jadi, wih kok gak aman sekali gitu saudara ya. Langsung gak lama kemudian saya pasang CCTV di mana-mana saudara. Mungkin karena saya agak-agak keder. Tetapi bukankah ini benar saudara? Sepertinya kalau ada yang salah, kita tuh kepingin sekali untuk ikut-ikutan. Makanya kalau saudara ada orang tabrakan, itu kan masyarakat masa kepingin ikut mukuli. Kalau orang ada yang salah sedikit semuanya kepingin ngeroyok. Karena kita ini obses dengan keadilan yang mesti ditegakkan. Tetapi sering lupa bahwa kita semua itu juga orang yang bersalah. Halo? Kalau kita mau jujur, kita semua juga orang yang punya banyak kesalahan. Tetapi kesalahannya seringkali belum ketahuan. Iya atau iya saudara? Atau mungkin saudara berpikir bahwa itu kan maling. Aku kan enggak. Saudara di hadapan Tuhan dosa kecil dosa besar sama aja. Maling 3M sama maling 500 rupiah tetap aja maling saudara. Halo, amin saudara. Nah kita melihat kisah Yesus yang akan disalib dan ceritanya sudah nyambung. Sudah sebentar lagi Yesus diadili. Yesus sebentar lagi
masuk ke dalam pengadilan dan disiksa. Tetapi kok ada sesuatu yang nyeleneh, karena tiba-tiba ada karakter yang satu ini yang tampaknya agak off begitu saudara. Kenapa harus disebutkan di Alkitab dan agak mengganggu cerita Yesus yang mau disalib? Karena terus terang kita kalau baca tentang kisah ini kita hanya baca sepintas lalu. Dan biasanya waktu kita baca tentang Barabas, kita baca dari pandangan orang ketiga. Kita akan ngelihat, oh iya ya kasihan ya, ini parah sih orang Israel ini parah. Kok yang bajingan yang mau dilepasin gitu saudara. Ini orang Surabaya kan ngomongnya bajingan begitu saudara ya. Saya dulu masih ingat waktu saya di Amerika, pertama kali baru datang, teman-temannya orang Jakarta semua, orang Singapura gitu, terus nonton film gitu, terus saya bilang, bajingannya sing di. Terus orang-orang lihat, ih kamu kasar sekali sih ngomongnya gitu saudara. Bajingannya sing di, itu kan biasa gitu. Tetapi waktu kita melihat seperti itu, ih Barabas itu bajingan. Kok dia itu dilepaskan, yang disalib adalah Yesus. Dan waktu Anda melihat itu sepertinya kok nyeleneh gitu loh. Ada seorang yang bernama Barabas, bahkan namanya pun Yesus. Yesus itu adalah artinya yang menyelamatkan. Dan terus terang kita nggak tahu terlalu banyak tentang Barabas kecuali bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah pemimpin pemberontakan. Dia terkenal apa saudara? Kejahatannya. Nah saya bertanya, mengapa Barabas disebutkan dan dimasukkan di cerita ini? Kadang-kadang saya nggak gitu ngerti sampai saya masuki lagi saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa saat itu Pilatus memang memegang nasib dua orang ini. Satunya Yesus dan satunya Barabas. Dan coba kita baca lagi ayat 16, 1, 2, 3. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal apa saudara? Kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Jadi waktu itu Pilatus saat itu sedang dihadapkan dengan dilema. Orang-orang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Dan pada saat itu terjadi kebiasaan bagi sebuah negeri, wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya atas pilihan orang banyak saudara. Jadi yang menjadi pilihan adalah apa saudara? Yesus lawannya Barabas. Kalau saudara lihat ini benar-benar gak imbang saudara, gak masuk akal. Pilatus tanya, siapa yang kamu mau dibebaskan? Menurut saya ini sebuah penghujatan, benar gak saudara? Penghujatan. Lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus itu 5 roti 2 ikan jadi memberi makan 5.000 orang. Ada orang buta, Yesus menyembuhkan orang buta. Ada orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang Yesus lakukan? Yesus selalu memberikan kasih. Dia menyembuhkan, dia selalu menolong. Apa yang Yesus lakukan? Gak sebanding dengan Barabas. Barabas itu bahkan menurut Markus 15 ayat 7 dia adalah seorang perampok. Menurut Yohanes 18 ayat 40 dikatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh saudara. Barabas itu adalah pembunuh, perampok, pemberontak. Bahkan dia adalah seorang pemimpin dari sebuah revolusi untuk melawan Romawi saat itu. Dia adalah preman, saudara. Dia adalah seorang bajingan. Tidak masuk akal. Memang Barabas layak dilantai. Dia layak disalibkan. Memang Barabas adalah seorang kriminal. Dia terkenal apa saudara? Kejahatannya. Tapi lihat saudara apa yang terjadi. Waktu ditanyai, kamu mau yang mana? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berteriak, ia harus disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sampai Pilatus tanya, kejahatan apa sih yang telah dilakukannya? Saya dengar tentang reputasi orang ini. Orang ini penolong, dia penyembuh. Dia suka memberikan kasihnya, pengasih. Apa saudara? Kalau saudara lihat Passion of the Christ, scene-nya seperti ini saudara. Saat itu. Apa yang pernah dilakukan Yesus? Dia menyembuhkan, dia memulihkan, memberi, dibebaskan. Mata orang buta terbuka, orang yang tuli mendengar, orang yang kerasukan setan dilepaskan oleh Yesus. Dan Pilatus saat itu bilang, kamu mau membebaskan yang mana? Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Kalau saya bisa ada di situ mungkin saya bilang, what? Ini gila. Dan saudara tentara datang dan mereka
membuka kunci dari belenggu si Barabas. Kemudian Barabas bebas. Saudara, saya bisa bayangkan pada saat itu waktu Barabas bebas, ada teman-teman premannya. Yeah. Dan Barabas berpikir, wih, aku bebas nih. Tidak pernah dicatat loh. Barabas bilang gini, dia balik ke Yesus. Aku utang budi ya sama kamu. Barabas nggak bilang gitu. Bahkan di Kisah Para Rasul dibilang bahwa Barabas dibilang tetap jadi pembunuh dan perampok. Saudara. Barabas cabut. Yesus pada saat itu diam aja. Waktu saya baca ini, saya baru sadar Barabas ini ngomongin tentang siapa sih, saudara. Saya nggak realize. Karena kalau dilihat Yesus dibandingkan Barabas, itu nggak seimbang, saudara. Sangat tidak seimbang. Mana mungkin sih Yesus berdiri di sana diam. Yesus tahu itu kehendak Bapa untuk Barabas dibebaskan. Sebab Yesus tahu bahwa Bapa di surga harus memperlakukan Yesus seperti Barabas. Sehingga Bapa di surga bisa memperlakukan Barabas yang lain seperti Yesus. Kalau saya mau tanya kepada kita semua, siapa sih Barabas ini? Siapa sih Barabas ini? Lambang dari apa? Seringkali waktu saya baca Barabas, saya selalu melihat bahwa saya itu dari pihak ketiga. Ngelihat cerita ini di pihak ketiga, dan saya selalu ngomong gak adil banget sih. Parah banget sih orang-orang Yahudi kok bisa-bisanya milih bajingan kriminal, parah banget sih. Tetapi saya setelah mengamati lebih dekat, kenapa Tuhan memasukkan Barabas dalam detik-detik terakhir dalam hidup anaknya, Yesus Kristus. Dan ketika saya melihat cerita itu lebih dalam, saya menyadari siapa Barabas itu. Barabas itu adalah saya. Barabas itu adalah saudara. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya fall short of the glory of God. Kita semua adalah orang yang berdosa. Ketika saya melihat cerita itu, Barabas itu adalah saudara dan saya adalah kita semua. Mungkin saudara bilang, Barabas kan kriminal, banyak dosa. Barabas kan pembunuh, pemberontak. Ya, tapi kita juga sama, saudara. Sama aja, dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan sama. Dan Tuhan, Bapa di surga mau bilang kepada Barabas kepada saudara dan saya, aku mengasihi Barabas. Aku rela supaya anakku Yesus yang masuk ke dalam penyiksaan dan disalibkan. Biarkan Barabas bebas. Biarkan Barabas bisa lepas dari belenggu-belenggunya. Mungkin ada yang bilang, tapi gimana kalau Barabas gak terima kasih? Gimana kalau Barabas gak bertobat? Yesus bilang, Tuhan bilang, it's okay. Karena aku tetap sayang sama Barabas. Berapa banyak dari kita ngomong thank you sama Tuhan aja sering lupa. Berapa banyak dari kita lupa akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Barabas, mungkin gak peduli loh Barabas. Gak ada rasa terima kasih, biarin. Tapi aku tetap cinta Barabas. Wow. What kind of love is this? Cinta seperti apa ini? Roma 5 ayat 6 sampai 8. Kita baca yuk sama-sama. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Kita baca sama-sama pelan-pelan, saudara. Ini menggambarkan saudara dan saya. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah. Waktu kita masih gak berdaya. Kita semua kalau misalnya hidup dalam dosa, kita hidup dalam kebangkrutan, kita hidup dalam kegagalan, kita lemah, gak punya kekuatan untuk mencapai Tuhan, gak punya kekuatan untuk hidup kudus, gak punya kekuatan untuk mengalami pemulihan. Jadi suami juga gak becus, jadi papa juga gak becus, jadi mama juga gak becus. Bukankah itu kita semua? Kita kadang-kadang berusaha menutup-nutupinya dengan kesuksesan kita, dengan prestasi kita. Tetapi deep down inside, basically kita adalah orang-orang yang lemah. We are weak. Begitu lemah. Saudara kena angin sedikit masuk angin. Kurang makan sedikit pusing. Telat makan,
cowok-cowok, bapak-bapak kurang makan, bete, ya kan saudara? Lemah. Tapi lihat. Waktu kita masih lemah, apa saudara? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kristus telah mati untuk kita. Apa saudara? Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Betul memang. Tetapi ayat 8, lihat. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Waktu kita masih gak mikirin Tuhan, gak mikirin bertobat, yang kita pikirin duit. Yang kita pikirin itu siapa yang gua mau makan hari ini. Yang kita pikirin itu adalah berzina. Yang kita pikirin itu adalah hal-hal yang gak penting. Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Tuhan sudah menunjukkan bahwa saudara dan saya ini mau diselamatkan. Dia sudah memberikan jalan buat kita semua. Barabas itu kita. Barabas itu saudara dan saya. Seperti ada tertulis di Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak ada yang benar. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Kita semestinya layak untuk dihukum seperti Barabas. Kita mestinya dihukum. Mungkin ada dari antara Anda yang merasa, aku kan orang baik. Tapi Yesus di Matius 5 bilang, aku kan gak pernah berzina. Aku kan gak pernah membunuh. Saudara pernah bohong? Ya, kita semua pernah bohong. Pembohong itu disamakan seorang yang penyembah berhala, saudara. Mencuri, pernah saudara curi waktu? Pernah. Dosa adalah dosa, kita semua adalah pemberontak. Saudara tahu nggak kenapa sih waktu tabut perjanjian Allah itu saudara? Dulu di perjanjian lama, hadirat Tuhan tuh nggak bisa datang ke bumi. Kecuali lewat tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Tuhan itu, the Ark of the Covenant, ada di tempat yang namanya Ruang Maha Kudus. Gak boleh sembarangan orang ke sana. Hanya imam besar yang bisa ke sana. Dan kalau ke sana hanya setahun sekali, saudara. Dan saudara tahu apa isinya tabut perjanjian kudus itu? Tabut perjanjian isinya ada 3, saudara. Yaitu mana, buli-buli emas yang berisi mana, yang menunjukkan bahwa itu adalah penyediaan Tuhan buat kita semua. Terus ada tongkat Harun yang menunjukkan kepemimpinan Tuhan buat kita semua. Dan ada 10 perintah Allah yang ada di situ yang menunjukkan standar kekudusan Tuhan. Itu semua ada di situ, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Menunjukkan apa saudara? Itu pemberontakan kita semua. Kita persis seperti Barabas. Kita menolak penyediaan Tuhan. Kita menolak kepemimpinan Tuhan. Kita menolak standar kekudusan Tuhan. Kalaupun kita berusaha pasti gagal. Akhirnya itu adalah tanda pemberontakan kita. Dan itu ditutup oleh sebuah tutup yang namanya tutup pendamaian. Tahu nggak saudara kenapa kok Tuhan itu namakan itu tutup pendamaian? Karena Dia ingin berdamai dengan saudara dan saya. Dia nggak kepingin marah terus karena Dia itu sayang sama saudara. Tetapi penuh dengan amarah melihat dosa kita semua. Karena itu Dia perlu tutup dengan tutup pendamaian. Di atasnya ada malaikat yang menutupi tutup pendamaian itu dan dilapis dengan emas. Jadi setiap kali Tuhan kalau melihat pemberontakan kita, Dia ada tutupnya, namanya tutup pendamaian. Dan setahun sekali, seorang imam besar kalau mau masuk ke sana, dia ketakutan. Dia harus sembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia harus ciprat-cipratkan darah. Tapaknya untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dari ruang kudus ke ruang Maha Kudus. Dan kakinya itu dikasih tali, just in case. Kalau dia salah prosedur, dia langsung mati. Karena kekudusan Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau ada satu dosa aja, ada salah prosedur aja, kita langsung mati. Tetapi waktu itu, tiap kali dia harus cipratkan darah. Dia cipratkan darah dengan jari telunjuknya, saudara. Cipratkan darah di depan, terus dia menapak di atas darah itu. Cipratkan lagi, dia menapak di atas darah itu. Kenapa? Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pertumpahan darah. Sampai akhirnya dia berdiri di depan tabut perjanjian. Belum mati. Untung belum mati. Karena harus kudus.
Apa yang harus dia lakukan? Dia cipratkan lagi di atas tutup pendamaian 7 kali, saudara. 7 kali. 7 adalah lambang angka sempurna. Kesempurnaan dari penebusan Tuhan itu harus dilakukan di atas tutup pendamaian itu. Supaya apa? Tuhan itu tidak melihat lagi. Tuhan itu dia adalah Allah yang adil. Tapi dia juga adalah Allah yang kasih. Sehingga yang keluar itu kasihnya. Bukan keadilannya. Karena kalau ada dosa, dia harus menghukum dosa itu. Tetapi dengan darah itu, dia akhirnya, oke, sekarang aku sudah bisa menyingkirkan keadilanku. Baru setelah itu ada pengampunan dosa atas umat Israel. Wow, begitu susah, saudara. Tapi hari ini ada kabar baik, saudara. Hari ini ada kabar baik yang luar biasa. Ada sebuah pertukaran ilahi. Bahasa Inggrisnya divine exchange. Karena Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Supaya saudara dan saya, yaitu Barabas, dibebaskan. Amin, saudara. Kita bebas. Siapa yang masuk ke dalam penghukuman? Siapa yang disalibkan? Firman Tuhan berkata, lihat yang terakhir, saudara. Matius 27 ayat 26. Saya bisa minta pemain keyboard untuk bisa kembali. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk, disesahnya untuk disalibkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada pertukaran ilahi. Yesus bertukar tempat dengan Barabas. Yesus bertukar tempat dengan saudara dan saya. Divine exchange. Kabar baik, saudara. Saudara, kabar baik itu bukan gini loh, saudara. Kabar baik itu bukan orang baik jadi makin baik, bukan. Atau orang jahat jadi baik, bukan. Kabar baik itu ya, orang yang mestinya masuk neraka, pindah tempat jadi warga kerajaan surga. Amin, saudara. Orang mati jadi hidup. Amin. You were dead in your transgression, but now you are alive. You are made alive in Christ. Kamu itu mati dengan segala dosamu, tetapi sekarang kamu hidup di dalam Yesus Kristus. Wow, saudara. Pertukaran, terjadi pertukaran. Makanya orang bilang, ya aku masih belum siap, pastor. Aku tak menyiapkan diri dulu. Saudara, sampai mati saudara tak akan pernah siap. Karena Barabas itu memang sudah pada dasarnya dia adalah orang yang memberontak, kriminal. Pada dasarnya kita ini orang berdosa. Perbuatan baik saudara tidak akan mengubah identitas Anda sebagai orang berdosa. Yang bisa mengubah identitas Anda adalah Yesus. Karena waktu saudara berkata, aku butuh engkau Yesus. Apa yang terjadi? Rohnya masuk ke dalam roh saudara. Sehingga saudara dilahirkan kembali. Sehingga saudara bukan lagi dari keturunan kutuk Adam. Tetapi kutuk Adam dipatahkan. Dan saudara sekarang ada di dalam berkat Adam yang kedua, yaitu berkat dari Yesus Kristus. Dan saat itu saudara menerima kehidupan yang baru. Saudara, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang hafal sama-sama katakan sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya dan menerima dia diberi apa, saudara? Kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Untuk menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara bukan orang durhaka lagi. Saudara bukan orang yang ada di dalam kegelapan, tetapi saudara menjadi anak-anak Allah. Bagi saudara yang baru pertama kali, belum pernah menerima Yesus seumur hidupmu, hari ini saudara ada sebuah pengharapan. Mungkin saudara baru sadar bahwa saudara ini adalah seorang Barabas. Mungkin saudara selama ini berpikir bahwa aku ini orang baik. Yes, memang ada yang orang baik kelihatannya. Tetapi kita semua kalau mau jujur, kita adalah orang yang berdosa. Siapa yang baik? Tidak ada seorang yang baik. Semua kita sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kamu bisa taat
dalam 10 perintah Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan yang lain-lain. Kalau saudara gagal satu aja, saudara udah gagal semuanya. Saudara nggak nyampe. Saudara kalau mau berbuat baik, saudara berbuat amal, berbuat zakat, itu seperti lompat tetapi jaraknya itu dari bumi ke bulan, terlalu jauh. Saudara mau lompat setinggi-tingginya, nggak akan pernah nyampe. Itulah kita. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus, hari ini adalah sebuah kabar baik. Karena karya salib Kristus. Karena apa yang Yesus lakukan itu bukan agama. Agama adalah upaya manusia untuk mencapai Allah. Tetapi kekristenan, karya Kristus adalah Tuhan yang mencari saudara. Tuhan yang datang ke dunia. Tuhan yang mati buat saudara. Tuhan yang sudah bayar lunas hidupmu. Dia yang menukar hidup Yesus, anaknya yang tunggal, untuk dosa-dosa Anda. Kalau hari ini saudara mau datang kepada Dia, saudara mau datang, aku orang berdosa, aku butuh penyelamat itu. Saudara bisa datang. Tapi hari ini juga ada kabar baik buat saudara yang lama. Saudara seringkali kalau saudara sudah lama di gereja, sudah lama jadi orang Kristen, setiap minggu datang ke gereja, mungkin saudara lupa. Saudara diselamatkan oleh apa? Dari dulu saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, dalam kehidupan kita yang penuh dengan masalah, kita lupa dan kita berusaha kembali hidup menghidupi dengan upaya kita sendiri. Kadang-kadang kita berusaha. Selama ini kita memakai upayamu sendiri, berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Kadang-kadang saudara bilang, aku capek. Aku capek. Hari ini ada kabar baik buat saudara. Kasih karunia yang sama yang menyelamatkan saudara di atas kayu salib. Kasih karunia itu juga mau menopang saudara. That grace. Makanya firman Tuhan mau bawa engkau dari grace to grace. Dia mau bawa saudara dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. Kalau kamu bisa kudus, kalau kamu bisa sukses, kalau kamu bisa diberkati, kalau kamu bisa punya keluarga yang bahagia, itu juga bukan upayamu. Itu karena kebaikan Tuhan dan semata-mata oleh karena anugerah rahmat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari ini biarlah salib ini mengingatkan kita, menunjukkan kita kepada sumber dari kehidupan kita. Bukan saudara, bukan pelayananmu, bukan kerohanianmu, tetapi Yesus. Dialah satu-satunya, Dia yang menjadi sumber kehidupan kita, Dia yang menjadi poros kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ini adalah kabar baik buat kita sendiri supaya kita diingatkan. Bagi saudara mungkin yang merasa gak layak, aku memang layak dihukum, ada kabar baik. Yesus bilang, berikan dosamu padaku. Dosamu itu sudah aku tanggung di atas kayu salib. Ada yang mungkin saudara, aku merasa bersalah, berikan rasa bersalahmu kepadaku. Oh, aku merasa aku gak bisa, berikan semua ketidakmampuanmu kepadaku. Karena nanti kalau aku yang berkarya di dalam kamu, maka kamu pasti mampu. Kamu lebih dari pemenang. Karena yang menang bukan kamu. Menang itu dikasih sama Tuhan. Amin, saudara. Pemberian. Katakan sama-sama pemberian. Katakan sama-sama semata-mata karena anugerah. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini semata-mata karena anugerah. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan Anda anugerah. Amin, saudara. Mungkin ada yang bilang sama saudara, saya sekarang, pastor, oke, pastor, aku pernah seperti ini, aku pernah seperti ini, aku pernah angkat tangan, aku pernah mengambil komitmen, tapi aku jatuh lagi. Let me tell you, gak ada di sini yang sudah suci, gak ada. Kalau kita semua bisa bilang bahwa kita orang benar dan orang suci, orang kudus, itu semata-mata karena Yesus yang ada di dalam kita. There is a reason kenapa Tuhan memberikan kasih karunia dari kasih karunia. Bukan berarti saudara bisa hidup seenaknya. Tetapi namun jika kamu berbuat dosa, 1 Yohanes 2 ayat 1. Namun jika kamu berbuat dosa, dia bilang gini kan, aku menulis supaya kamu tidak berbuat dosa lagi. Namun jika kamu berbuat dosa, kamu mempunyai pengantara, advokat. Bahasa aslinya parakletos. Dia yang akan menghibur kamu. Dia yang akan mengingatkan kamu akan kebenaran yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib untuk hidupmu. Kalau kamu jatuh lagi, bangun lagi. Pandang Yesus. Kita jalan bersama dengan Yesus lagi.
Karena dialah yang akan memimpin iman saudara dan membawa iman kita sampai kepada kesempurnaannya. Amin saudara. Amin saudara. It's okay. Hari ini ada panggilan buat saudara yang sudah merasa jauh dari Tuhan. Yesus tidak pernah terlalu jauh dari hidupmu. Dia ada di sana dan dia memanggil saudara. Kalau saudara merasa saudara nggak layak, tidak ada seorang pun yang layak. Hari ini saudara ada panggilan untuk orang-orang yang lama, yang capek, yang letih dan lesu. Saudara diingatkan, kembali kepada kasih karunia Tuhan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Panggilan yang terakhir bagi saudara yang belum pernah mengambil keputusan untuk mengambil langkah. Tuhan, aku orang berdosa, aku mau menerima Engkau. Bukan hanya percaya, tetapi aku menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamatku, sebagai pemilik hidupku. Saudara, hari ini saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, saudara. Saudara lihat kertas ini. Saudara bisa baca di situ. Tolong ditayangkan di yang besar. Kalau saudara butuh bolpen, saudara bisa angkat tangan. Nanti Asher bisa berikan kepada saudara. Saudara di sana, saudara bisa tulis apa yang menjadi kelemahan saudara, apa yang menjadi kekurangan saudara dan dosa saudara. Lihat sini dulu saudara, jangan cari bolpen dulu, lihat sini dulu. Biarlah engkau tulis di sini sebagai sebuah prophetic action. Gak usah dikasih nama saudara, gak usah dikasih nama. Tetapi saudara tulis apa yang menjadi pergumulanmu. Ada dua hal. Yang pertama adalah secara pribadi, dosa apa yang selama ini selalu menghantui engkau? Mungkin itu kesombongan, mungkin itu hawa nafsu, mungkin itu keserakahan, mungkin itu ketamakan, mungkin itu rasa rendah diri. Aduh, aku ini selalu merasa tidak bisa, aku gagal. Saudara selalu berpikir buruk tentang hidup saudara. Saudara tulis di situ. Yang kedua saudara, apa yang menjadi pergumulanmu selama ini? Mungkin pekerjaanku, keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku. Saudara tulis di sana. Dan saudara, waktu saudara tulis di sana, saudara bilang, Tuhan, aku menyerahkan ini semua. Karena Engkau sudah menggantikan Barabas dengan Yesus. Maka semua pergumulanku, semua dosaku, sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Hari ini saudara, sebagai aksi profetik, kita sama-sama nanti, tim musik akan menyanyikan lagu. Di belakang layar ini saudara akan melihat the movie, film dari Yesus, bagaimana Yesus menderita buat saudara. Saudara ambil waktu untuk menonton itu sebentar, dan kemudian saudara tulis. Dan habis itu saudara bisa maju. Saya mau kita semua ambil bagian. Maju, ini begini saudara, flow-nya begini. Jadi saudara kalau yang ada di sini, saudara bisa mutar, maju ke depan sini. Saya mau, hari ini saya sebagai gembala, saya mau menulis semua masalah-masalah saya. Saudara bisa lipat dan saudara bisa taruh di atas salib, di mana ada perekatnya. Saudara bisa taruh di mana tidak lagi dosa-dosa ini mengganggu saudara lagi, tidak lagi dosa-dosa ini menghantui saudara lagi. Dan saudara habis itu saudara duduk, saudara menerima sebuah kebebasan. Saudara yakini, imani bahwa hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kamu. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Ambil waktu saudara, tenang.